Fa in qala minhum qail, kalau misalnya ada di antara mereka yang berkata, ya. Ini beliau sekarang membawakan syubhat di kalangan ahlul bidah. Ya. Ya, ayat-ayat sudah disebutkan bahwa pembicaraan itu terdengar dari pohon. Ada di kalangan ahlul bidah yang berkata, Inna Allah Ta'ala khalaqa kalaman fi syajara fakallama bihi Musa. Ya. Mereka berkata bahwa Allah menciptakan pembicaraan di pohon. Ya. Dengan itulah Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya, bukan berbicara langsung, tapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu. Ya. Inilah tadi yang saya katakan ya, bahwa ahlul bidah itu rumit beragama. So, mereka tidak mengambil hal yang mudah, selalu memikirkan hal yang berat. Ya. Hal yang berat. Padahal kalau kita baca ayat-ayat yang sudah berlalu, makna yang disebut oleh Imam Al-Ajurri sangat tegas sekali. Keyakinan umat Islam bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Sekarang mereka ingin mempersulit diri. Mereka berkata, oh Allah tidak berbicara langsung, tapi Allah ciptakan pembicaraan pada pohon. Nah, ciptaan inilah yang berbicara kepada Nabi Musa. Perhatikan ya, bagaimana mereka menambah. Iya. Karena itu Imam Al-Ajurri membantah ucapan ini dari dua sudut, dari dua sisi beliau bantah. Kata beliau, qila lahu, katakan padanya, jawaban yang pertama, hadza huwa al-kufr. Ya, ucapan yang seperti itu adalah kekafiran. Li'annahu yaz'amu anna al-kalama makhluq. Karena dia menyangka bahwa firman Allah itu adalah makhluk, adalah ciptaan. Ta'ala Allah azza wa jalla an dzalik. Maha tinggi Allah azza wa jalla dari hal yang demikian. Wa yaz'umu anna makhluqan yad'i ar-rububiyyah. Dan lebih jeleknya lagi, jadi ketika dia katakan Allah menciptakan pembicaraan di pohon, berarti yang berbicara dengan Musa ini adalah ciptaan Allah, dan begitu, makhluk Allah. Ya. Jadi kekafiran yang pertama dia mengatakan kalam Allah adalah makhluk. Ya. Adalah ciptaan Allah. Karena sudah berlalu bahwa kalam Allah adalah firman Allah, sifat Allah. Dan sifat Allah tidak mungkin dikatakan makhluk. Kalau sifat Allah makhluk, berarti Allah itu adalah makhluk. Jadi kekafiran yang nyata. Kekafiran yang kedua, ya. Anggaplah misalnya betul Allah menciptakan kalam di pohon itu, dan kalam yang dicipta ini berbicara, maka ini artinya Allah memerintah makhluk untuk mengaku bahwa dirinya sebagai yang diibadahi, sebagai Rabb yang disembah. Ya. Jelas ya? Kata beliau, wa hadha min aqbahil qawli wa asmajihi. Dan ini dan ucapan yang paling jelek dan paling buruknya. Tidak ada lebih buruk dari itu. Iya. Jawaban yang kedua, qila lahu, dan katakan juga kepadanya, ya mulhid, wahai kamu ya mulhid. Ini seruan kepada orang yang melakukan ilhad. Ya. Innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sungguhnya orang-orang yang ilhad pada ayat-ayat kami, tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Maksudnya Allah akan menghisapnya. Orang yang mulhid ini, ya, ada beberapa makna mulhid. Salah satunya adalah memalingkan pembicaraan dari hakikatnya. Ini mulhid namanya. Sifat kalam sudah jelas sekali dari ayat-ayat. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini dia palingkan. Maka Al-Ajurri berkata, kamu wahai mulhid. Ya. Hal yajuzu li ghairillah yaqul inni ana Allah? Ya, sekarang jawab pertanyaan. Apakah boleh untuk selain Allah dia berkata saya adalah Allah? Apakah boleh untuk selain Allah dia berkata aku adalah Allah? Misalnya? Boleh atau tidak? Ya. Ini siapapun dia pasti tidak mungkin dia menjawab boleh. Jelas ya? Kata beliau, na'udzubillahi ayyakuna qailu hadha musliman. Kata beliau, na'udzubillah, orang yang mengatakan
bahwa Allah menciptakan pembicaraan di pohon itu, naudzubillah kalau dia dianggap muslim. Beliau hada kafir, orang yang seperti ini kafir. Yustatab, disuruh bertobat. Fa in taba wa raja'a an madhhab as-su', kalau dia bertobat dan kembali dari madhabnya yang jelek, tidak ada masalah, diterima tobatnya. Wa illa qatalahu al-imam. Ya. Kalau dia tidak bertobat, maka dia dibunuh oleh imam. Ini sini beliau rinci ya. Ya. Nah, itu penting memahami bahasa yang dipakai oleh ulama as-salaf secara keseluruhan. Kalau di bahasa yang pertama tadi, kalau dia bertobat diterima, kalau tidak dia dibunuh, begitu saja. Tapi di sini Al-Ajurri lebih merinci. Kalau dia bertobat diterima, kalau tidak maka imam yang membunuhnya. Sebab penjatuhan hukum bunuh, ya, ini siapa yang melaksanakannya? Pimpinan negara, berkaitan dengan negara. Urusannya di peradilan, bukan hak orang per orang. Karena itu beliau katakan dibunuh oleh imam. Ailam yastatibku, kalau imam ternyata tidak menyuruh dia bertobat, imamnya ada kekurangan, dia biarkan saja. Ya. Seperti di masa ini, ya, banyak dari ahlul bidah yang berucap kekufuran lebih daripada ini bahkan. Ya. Namun dibiarkan saja. Ya. Dibiarkan saja. Sebagian dari mereka dianggap orang salih, ya, sebagiannya dianggap wali, ya, sebagiannya dianggap kiai dan seterusnya. Ya, padahal kadang mengucapkan kekufuran. Naudzubillah. Ya, jadi kalau tidak diminta tobat oleh imam, wa ulima minhu anna hadha madhhabuhu, dan telah diketahui bahwa ini adalah madhabnya, pendapat dia. Dia berpendapat tidak bahwa al-kalam itu Allah cipta di pohon, maka orang yang seperti ini kata beliau fujir, hendaknya dihajar, ditinggalkan. Walam yukallam, tidak boleh dibicarai. Walam yusallam alaihi, tidak boleh diberi salam. Walam yusalla khalfahu, tidak boleh salat di belakangnya. Ya, sebab salat di belakang orang kafir syah atau tidak? Tidak syah. Ya. Walam tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Ya. Kalau dia pengadilan, harusnya al-qadi tidak menerima persaksiannya. Walam yuzawwijuhu al-muslimu karimata, dan seorang muslim tidak boleh menikahkannya dengan keluarga perempuannya. Tidak boleh dia nikahkan dengan keluarga perempuannya. Ini karimah maksudnya apakah putrinya, saudara perempuannya, yang penting keluarga perempuannya yang dia bisa menikahkan. Tidak boleh dia nikahkan. Ya. Ini karena bid'ahnya adalah bid'ah yang mengkafirkan. Nah, itu wajib dihajar. Tidak boleh dibicarai, tidak boleh diberi salam, dan dilakukan sholat di belakangnya, tidak diterima persaksiannya, tidak boleh dinikahkan. Kalau dia mati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya. Jelas ya? Ini sikap para ulama as-salaf terhadap ahlul bidah. Dari bidah yang jenis seperti ini. Iya. Ini hukum tegas dari Imam Al-Ajurri rahimahullah sebagai bentuk nasihat beliau terhadap umat. Ya. Dalam permasalahan akidah, keyakinan, harus ada ketegasan yang seperti ini. Hal yang jelas, ya, terang, sehingga manusia tidak ada kesamaran di dalamnya. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Iya. Karena itu ulama Islam, kadang mereka di dalam menyikapi sebagian kesalahan, kadang terlihat dengan bahasa yang kadang terlalu tegas. Iya. Dan ketegasan ini muncul, mereka pandang sebagai hal yang cocok pada tempatnya. Dan sebuah kebenaran yang harus ditampakkan. Iya. Dan disitulah pentingnya ahli ilmu, para ulama di tengah umat.
Mereka yang tegar di tengah manusia tatkala ada kebimbangan tentang kegoncangan di tengah manusia. Mereka yang mensifatkan obat tatkala banyak yang tertimpa penyakit. Mereka pula yang membawa lentera cahaya kepada umat tatkala umat di tengah kegelapan. Ini dari tugas al-ulama dan dari kedudukan ulama di tengah umat. Nah, itu pentingnya orang-orang yang berilmu di tengah manusia adalah hal yang sangat dimaklumi di dalam agama kita. Iya. Jadi setelah membawakan syubhat ini, Imam Al-Ajurri rahimahullah membantahnya. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari riwayat Abu Talib. Abu Talib berkata, "Sa'altu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal amman qala inna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa. Faqala yustatab fa in taba wa illa duribat unuquh." Iya. Kata Imam Ahmad, Abu Talib berkata, saya bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang orang yang berkata Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Maka Imam Ahmad berkata, yustata, dia disuruh bertobat. Fa'in tada, kalau dia bertobat diterima. Wa illa duribat unuquh, kalau tidak maka kepalanya dipenggal, ya, lehernya dipenggal. Nah, ini hukum Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad berkata, wa qala Abu Abdillah, dan berkata Imam Ahmad, sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi fi hadhihi al-mas'alati bi ainiha yaqulu, saya mendengar Abdurrahman bin Mahdi pada masalah ini secara khusus, beliau berkata, "Man qala inna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa fa huwa kafir." Siapa yang berkata bahwa Allah tidak berbicara, siapa yang berkata bahwa Allah azza wa jalla tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia dianggap kafir. Yustata, disuruh bertobat. Fa in taba, kalau dia bertobat diterima. Wa illa duribat unuquh, kalau tidak maka dipenggal lehernya. Iya. Perhatikan ya. Bagaimana Imam Ahmad berpendapat seperti itu, dan beliau juga menukil dari gurunya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini imam negeri imam kota Basrah di masanya. Iya. Imam kota Basrah. Dan Basrah sekarang masih masuk di wilayah Irak. Walaupun Imam Ahmad sendiri beliau tinggalnya di Baghdad. Dan beliau panutan di masanya, Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, dan ini memberikan kepada kita pengaruh guru pada murid. Ya, dan pentingnya seorang itu berguru. Ya, para a'immah seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya mempunyai guru. Mereka adalah manusia yang cerdas, hafalannya luar biasa. Bersamaan dengan itu, semuanya belajar kepada guru. Tidak ada yang memahami sendiri-sendiri. Ya, tidak ada otodidak di dalam mempelajari agama. Jelas ya? Diambil kunci-kunci ilmu itu dari guru. Iya. Bahkan subhanallah, kadang kita mendengar ya, sebagian dari ulama kita di masa ini bertanya kepada ulama yang lain pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hal yang mudah untuk dipahami, dan itu adalah jawaban yang dimaklumi. Misalnya apa hukum salat di masjid yang ada kuburannya? Iya. Jelas ya? Kadang kita dengarkan sebagian ulama bertanya kepada Syekh bin Baz tentang hal itu. Iya. Karena memang dari sifat ahlul ilm
mereka lebih cenderung menyandarkan kepada siapa yang lebih alim darinya. Iya. Siapa yang lebih alim darinya. Nah, karena itu banyak dari a'imah, mereka kadang ditanya di sebuah pertanyaan, mereka menjawab dengan jawaban. Tapi jawaban itu sebenarnya bukan berasal dari dirinya, berasal dari gurunya. Karena mungkin waktu yang singkat tidak memungkinkan dia menyebut nama guru, atau mungkin itu adalah hal yang sudah tertanam pada dirinya dari guru, namun dia lupa. Ya. Dan inilah termasuk keistimewaan seorang belajar kepada guru. Ya. Dan perhatikan bahasa Imam Ahmad ya. Saya mendengar Abdurrahman bin Mahdi ditanya tentang masalah ini secara khusus. Ya. Jadi beliau nukil fatwa untuk pembahasan khusus yang sama persis. Ya. Jadi harus pilih seorang penuntut ilmu di sini. Ini saya ingin ingatkan, sering kadang ikhwan ya, baca buku-buku fatwa ulama kekinian. Ya. Fatwa-fatwa Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah. Ya, banyak sekali ya buku-buku fatwa sudah ditulis, dicetak, ada yang sudah diterjemah. Ya. Dia baca terjemahan fatwa-fatwa, kemudian diambil hukum, dia buat hukum umum. Ya, dan ini keliru. Sebab mungkin saja fatwa itu untuk keadaan khusus, keadaan orang tertentu, bukan fatwa untuk umum. Jelas ya? Bukan fatwa untuk umum. Ya. Karena itu, seorang penuntut ilmu harus mempunyai dasar ilmiah di dalam ya, mengambil ilmu, bukan membaca-baca saja. Tapi dia nggak tahu. Harus dia punya kunci-kunci ilmu itu, supaya bisa dia tata ilmu itu dengan baik di dalam perpustakaannya. Kalau dia tidak mempunyai kunci ya, maka dia tidak bisa masuk ya, mengambil ilmu tersebut. Maka harus diambil ya, dari ilmu itu apa yang menyebabkan seseorang itu mampu untuk dia membaca sendiri. Nah, baik. Kemudian beliau bawakan juga riwayat lain dari Imam Ahmad dan kali ini dari riwayat Ishaq bin Mansur Al-Qausaj. Ya, kalau sebelumnya dari riwayat Abu Talib. Ya, dari Imam Ahmad punya banyak murid yang meriwayatkan dari beliau. Ishaq bin Mansur Al-Qausaj berkata Ahmad, qala Abdurrahman ibn Mahdi, berkata Abdurrahman ibn Mahdi, man qala inna Allah azza wa jal lam yukallim Musa yushtata fa in taba wa illa qutil. Siapa yang berkata sungguhnya Allah azza wa jalla tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia disuruh bertobat. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia bertobat diterima, kalau tidak maka dia dibunuh. Iya. Baik. Ini ucapan Abdurrahman ibn Mahdi. Nah, iya. Seorang guru itu tidak ada yang selamat ya dari kesalahan. Ya, tapi kita lihat dari as-salaf bagaimana ucapan-ucapan Imam Ahmad dinukil oleh murid-muridnya. Ucapan Imam Malik dinukil oleh murid-muridnya, Imam Syafi'i. Ya. Ibarat-ibarat dan pemahaman as-salaf itulah yang menjadi lentera. Ya. Dijadikan sebagai alat untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semua orang memaklumi bahwa para imam itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang lepas dari kesalahan, tapi ucapan mereka dinukil supaya diketahui apa pendapatnya di dalam pembahasan dan apa yang diucapkan. Ya, dan ini memberi kesan kepada kita bagaimana detailnya ilmu itu di kalangan as-salaf. Ucapan guru saja dihafal, apalagi hadis dan Al-Qurannya. Ya, jelas ya? Itu lebih dihafalkan lagi oleh mereka. Hadis dan Al-Qurannya. Ya, ucapan guru saja dihafal, apalagi ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kemudian Syekh di sini Imam Al-Ajuri membawakan beberapa hadis. Baik, ini beberapa hadis, insyaallah taala kita akan baca nanti setelah salat maghrib.
Baik. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.